Pagi ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa dengan saya Ibu Mary di sini. Di masa pandemi saat ini masih harus beraktivitas di luar, tapi kamu khawatir tertular virus corona dari orang lain? Jangan panik dulu. Ada beberapa informasi yang perlu kamu tahu terkait penularan dan pencegahan infeksi virus ini. Mau tahu informasinya seperti apa? Yuk, simak video ini. Virus corona jenis SARS-CoV-2 merupakan jenis baru dari virus corona. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang di penyakit flu. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan dapat menular dari manusia ke manusia. Infeksi virus SARS-CoV-2 dapat menyebabkan penyakit yang dikenal dengan COVID-19. COVID-19 atau yang dikenal dengan novel coronavirus merupakan jenis baru dari coronavirus dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 lalu. Pada perkembangannya, saat ini COVID-19 terdapat 4 varian yang paling mengkhawatirkan, yaitu varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, dan varian Delta. Masing-masing varian itu sebelumnya dikenal sebagai varian Inggris, Afrika Selatan, Brazil, dan India. Varian COVID Delta ditemukan di India pada Oktober 2020 dan lebih mudah menular dari varian sebelumnya. Penularan COVID-19 perlu diwaspadai karena menular dari manusia ke manusia dan dapat terjadi dengan sangat cepat. Mau tahu lebih lanjut tentang penularan COVID-19? Oke, kita lanjutkan. Penularan COVID-19. Pertama, penularan COVID-19 dapat terjadi dari percikan air liur penderita COVID-19 saat batuk, bersin, atau berbicara. Nah, ketika percikan liur penderita COVID-19 terhirup oleh kamu, jadinya kamu berisiko tertular penyakit ini. Apalagi kalau daya tahan tubuhmu sedang menurun. Penularan virus corona juga dapat menular melalui tangan. Kapan? Waktu kamu menyentuh benda yang telah terkontaminasi cipratan air liur penderita COVID-19. Resiko untuk tertular COVID-19 menjadi lebih tinggi kalau kamu tidak mencuci tangan, kemudian menyentuh area hidung, mulut, dan juga mata setelahnya. Kemudian, adanya kontak jarak dekat seperti bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita COVID-19 juga bisa meningkatkan resiko untuk tertular penyakit ini. Lalu, kira-kira gejala apa saja yang akan muncul kalau kamu tertular virus corona? Gejala dari infeksi virus corona punya kemiripan dengan gejala flu. Gejala flu awalnya yaitu munculnya demam, hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, merasa tidak enak badan, hingga hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Namun, yang saat ini dianggap gejala utama dari infeksi virus corona adalah
demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan juga sesak napas. Gejala ini biasanya muncul 2 minggu setelah terpapar virus corona. Nah, karena virus corona tidak dapat disepelekan dan dapat berakibat fatal, ada beberapa langkah pencegahan penularan yang patut kamu ketahui. Pertama adalah menghindari bepergian jika tidak benar-benar perlu. Kamu disarankan untuk tetap stay di rumah guna mengurangi resiko tertular virus corona. Saat ini, sebagian besar sekolah, kampus, dan perusahaan telah menganjurkan melanjutkan semua aktivitas belajar mengajar dari rumah. Nah, gunakan kesempatan ini untuk menghindari penularan COVID-19. Kedua, biasakan diri untuk mencuci tangan dengan air dan sabun setelah menyentuh sesuatu, terutama setelah berada di tempat umum, sebelum menyentuh wajah serta saat ingin makan. Nah, saat mencuci tangan, pastikan seluruh permukaan tangan tercuci hingga bersih, termasuk sela-sela jari, punggung tangan, ujung-ujung jari, kuku, pergelangan tangan, kanan dan kiri. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk mencuci tangan, gunakan air dan sabun, gunakanlah hand sanitizer. Tapi pastikan hand sanitizer yang kamu gunakan memiliki kadar alkohol minimal 60% agar kuman, bakteri, dan virus di tangan dapat terbasmi. Selanjutnya yang juga perlu kamu lakukan adalah menggunakan masker jika sedang sakit agar tidak menulari orang lain. Gunakan juga masker saat kamu beraktivitas keluar rumah agar tidak terkontaminasi virus corona. Nah, yang tak kalah pentingnya untuk dilakukan berikutnya adalah menjaga imunitas tubuh. Imunitas tubuh yang kuat dapat membuat tubuh tidak rentan terserang penyakit, termasuk penyakit corona. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, konsumsilah makanan sehat seperti sayur, buah, makanan berprotein, serta telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Lalu, jangan lupa untuk melakukan olahraga rutin di rumah. Tidur yang cukup, jangan merokok, dan jangan mengkonsumsi minuman beralkohol agar kesehatan tubuhmu lebih terjaga. Itulah informasi seputar virus corona yang perlu kamu ketahui. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan dijauhkan dari segala penyakit dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 19 Palembang. Maju, bersatu, berwawasan lingkungan. Perkenalkan, nama Ibu Meti Susiani. Ibu di sini mengajar PPKN untuk kelas 9 di tahun pelajaran 2021-2022. Selain itu, Ibu juga adalah wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Di sini, Ibu akan memberikan materi mengenai pengenalan program Adiwiyata. Silakan disimak dan dicatat jikalau dirasa perlu, karena akan ada kuis di sesi akhir masa MPLS ini. Pertama-tama akan Ibu perkenalkan dulu apa itu Adiwiyata. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 pada tahun 2013 tentang
pedoman pelaksanaan program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dan juga program Adiwiyata adalah suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta juga berbudaya lingkungan. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai salah satu tempat yang baik serta ideal yang diperoleh segala ilmu pengetahuan dan juga berbagai norma dan etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dalam menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan. Nah, apa itu program Adiwiyata? Manfaatnya apa? Akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu untuk mengubah perilaku warga sekolah supaya bisa melakukan budaya pelestarian lingkungan. Kemudian untuk meningkatkan penghematan dana dengan melalui pengurangan sumber daya dan energi. Kemudian dapat menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan operasional sekolah. Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah. Memberikan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman serta kondusif bagi seluruh warga sekolah. Tujuan sekolah Adiwiyata di sini adalah untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi warga sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran serta juga penyadaran segenap warga sekolah, murid, guru, orang tua, dalam hal ini adalah wali murid. Seluruh komponen sekolah itu terlibat di dalam semua proses yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dengan berdasarkan tanggung jawab juga perannya masing-masing. Yang kedua adalah berkelanjutan, sustainable. Nah, di sini dapat diartikan bahwa seluruh kegiatannya itu atau aktivitasnya itu harus dilakukan secara terencana dan juga terus-menerus dengan secara komprehensif. Demikianlah materi tentang Adiwiyata. Untuk selanjutnya akan kita bahas lagi setelah selesai dari masa MPLS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.